Saudara, Kakor Lantas Polri memberlakukan one way tahap pertama di Tol Trans Jawa sore ini. One way sepenggal tahap pertama diberlakukan mulai kilometer 70 atau gerbang tol Cikatama hingga kilometer 263 atau ruas tol Pejagan Pemalang di area Bulukamba Brebes. Sementara one way nasional akan mulai diberlakukan besok 18 Maret. Antrean kendaraan sempat terlihat saat one way di gerbang tol Cikatama akan diberlakukan. Dengan one way sepenggal tahap pertama antara kilometer 70 sampai ke 26 di wilayah Jawa Tengah. Saat ini rekayasa lalu lintas ini akan memperlancar arus lalu lintas yang dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Moga-moga dengan one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional ini memperlancar arus lalu lintas yang menuju ke Trans Jawa. Terima kasih. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek terpantau ramai lancar. Meskipun volume kendaraan sudah mulai meningkat sejak pagi, belum terjadi penumpukan atau kemacetan yang signifikan. Kendaraan didominasi oleh pemudik sepeda motor yang bergerak dari arah Jakarta, Bandung menuju Tasikmalaya dan Garut. Antrean pemudik di Pelabuhan Gilimanuk terpantau sangat padat. Sejumlah pemudik mengaku antrean tahun ini menjadi yang paling parah di Pelabuhan Gilimanuk. Setidaknya pemudik harus mengantre hingga 24 jam untuk sampai pelabuhan. Pemudik juga memerlukan waktu tambahan untuk mengantre agar bisa masuk ke dalam kapal. Pemudik tujuan Surabaya memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Sebanyak 1.100 penumpang akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Arus mudik tahun ini didominasi penumpang tujuan Surabaya yang memilih jalur laut karena dinilai lebih terjangkau. Pihak operator kapal mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah kapasitas dan menerapkan strategi penjualan tiket bertahap. Arus kendaraan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ramai dipadati pemudik. Antrean kendaraan lebih meningkat dibanding hari sebelumnya. Sebagian pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. PT SDP Cabang Pelabuhan Merak mengoperasikan sebanyak 50 kapal setiap hari untuk melayani penyeberangan pulang Jawa ke Sumatera. Ya, lalu seperti apa situasi terkini arus mudik di sejumlah titik? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Sadudin serta pilot drone Riki Sultana dan Bondan Wicaksono dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Dan di Pelabuhan Merak, Banten sudah ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dengan juru kamera Julian Fernando. Kita ke Renata dulu. Renata, jika arus mudik diperkirakan puncaknya besok 18 Maret. Kira-kira sekarang seperti apa suasana lalu lintas? Apakah memang sudah terlihat padatnya lalu lintas? Iya, Ilona dan juga saudara, tadi memang sempat terlihat kepadatan khususnya di gerbang tol Cikatama karena tentunya kendaraan ini sedang mengantri untuk kemudian melalui rekayasa lalu lintas one way yang tadi diberlakukan sekitar pukul 15:18. Memang one way ini sudah diproyeksikan untuk diberlakukan pada puncak arus mudik dan pada hari ini sudah mulai, tapi one way sepenggal atau one way lokal saja dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga nantinya berakhir di kilometer 263 tol
Pejagan, Pemalang. Dan kalau yang kami pantau sampai saat ini memang sudah cenderung lancar, Ilona dan juga saudara, karena memang kendaraan-kendaraan ini sudah diperbolehkan untuk melalui gerbang tol Cikatama mengarah ke Palimanan. Kalau tadi yang bisa kami sampaikan juga dari pertimbangan kepolisian untuk melakukan one way ini memang karena sudah melihat adanya kepadatan di sejumlah titik di tol Jakarta Cikampek. Misalnya di kilometer 29, 57 dan juga 70. Oleh karena itu pada akhirnya diskresi kepolisian kemudian keluar dan Jasa Marga mendukung dengan melakukan rekayasa lalu lintas di sini. Kemudian dari informasi yang kami bisa sampaikan juga, selain one way juga dipersiapkan rekayasa lalu lintas lain seperti kontraflow yang biasanya dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Dan juga nantinya akan ada rekayasa ganjil genap. Tapi tentunya dua rekayasa lalu lintas ini masih perlu memperhatikan situasi yang berkembang di lapangan atau di tol Jakarta Cikampek tempat kami melaporkan. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari Jasa Marga memang kalau melihat sampai dengan hari ini sudah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dimana kalau berdasarkan keterangan dari Direktur Layanan Jasa Marga Yaya Ruhia yang mengatakan bahwa kenaikan volume kendaraan ini dibanding tahun lalu sudah meningkat. Untuk gerbang tol Cikatama sendiri naiknya 3%, sementara untuk keseluruhan tol Jakarta Cikampek ini naiknya 2,7%. Dan kalau kita melihat data luasnya atau secara umum, Ilona dan juga saudara, dari periode 11 hingga 15 Maret 2026 ini sudah ada kenaikan volume lalu lintas hingga 56,36%, yaitu sebanyak 228.239 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kita juga melihat ya sampai dengan pukul 4 sore ini, Ilona dan juga saudara, sudah ada 37.843 kendaraan yang mengarah ke timur Pulau Jawa, dan tentunya kita masih akan terus memantau seperti apa nanti situasi lalu lintas karena mengingat besok sudah puncak arus mudik. Ilona. Baik, terima kasih Renata dan saudara. Sekarang kita bergeser ke Merak, Banten. Ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando serta pilot drone Denny Yosua. Jadi Edwin, bagaimana situasi di Merak saat ini? Apakah sudah sama padatnya seperti di Cikatama? Karena ini katanya banyak sekali para pemudik memilih naik kapal karena lebih murah. Selamat petang Ilona juga saudara. Kalau kita lihat dari keramaian siang hari ini mungkin terpantau lebih lengang dibandingkan malam hari, karena memang kalau dari jam favorit kita bisa lihat dan dinyatakan sendiri oleh pengelola dari pelabuhan Merak ini sendiri menyatakan waktu favorit adalah pada setelah maghrib hingga subuh. Dan Ilona juga saudara, kalau dibandingkan dengan mungkin beberapa moda transportasi lainnya, Pelabuhan Merak ini dan jasa penyeberangan kapal mulai dari Jawa ke Sumatera ini menjadi salah satu favorit karena memang ada pemberlakuan tiket satu harga atau tiket flat. Jadi mungkin itu yang membuat warga untuk mempertimbangkan apakah menjalankan mudik menuju Sumatera, utamanya yang mereka yang dari Pulau Jawa, merantau di Pulau Jawa itu untuk menggunakan jasa penyeberangan di tahun ini. Nah, kebetulan memang kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk memudahkan para pemudik. Ilona juga saudara, ini ada data yang mungkin penting untuk diketahui bagi para calon pemudik yang hendak menggunakan Pelabuhan Merak untuk menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Yang pertama, untuk jika dibandingkan hari ke hari, Ilona juga saudara, kemarin ini pada jam 12 di berarti hari kemarin hari Senin seperti itu ya, itu ada 45.500 lebih penumpang, dan untuk di jam yang sama pada hari ini ada kenaikan kurang lebih 8.000 penumpang, 53.000, dan dengan kendaraan itu naik kurang lebih 4.400 kendaraan. Ini berarti ada peningkatan dari volume pemudik yang memang hadir hari ini, baik bagi mereka yang memang membawa kendaraan atau yang datang secara perseorangan atau pejalan kaki. Dan hal ini diantisipasi oleh PT SDP Indonesia Ferry untuk membuka beberapa lokasi buffer zone. Ini bekerja sama dengan Polda Banten, sebagaimana yang disampaikan terdapat beberapa buffer zone yang dibuka. Jadi ini juga bisa menjadi antisipasi bagi para pemudik ketika ingin berangkat dari perantauannya untuk nantinya ke Pelabuhan Merak ini, bisa mengantisipasi waktu di perjalanan daratnya. Dan Ilona dan serta saudara, yang perlu dicermati juga adalah hal yang biasanya terjadi di sini, kerap kali para pemudik ini tidak memperhatikan dermaga yang tertulis di aplikasi Verizi. Nah, ini yang kerap kali ditemukan ketika akan masuk ke wilayah dermaga. Nah, ini kemudian bisa dicek dan dicermati kembali supaya tidak salah dermaga dan bisa mengantisipasi waktu keramaian. Yang
terakhir mungkin Ilona juga saudara, pastinya dengan cuaca yang panas seperti ini diimbau bagi warga yang melaksanakan mudik, terutama bagi mereka yang masih menjalankan ibadah puasa untuk dapat menjaga kesehatan supaya tidak terkena heat wave seperti itu atau mungkin dehidrasi. Ilona. Ya, terima kasih laporannya teman-teman dari Merak dan juga Cikatama. Selamat kembali bertugas di sana. Jaga kesehatan ya.